Ya begini, kalau mau mendewasakan suasana demokratis di dalam PDIP, Mega itu harus memang melepaskan ketua umum. Saya melihat, memang Bu Mega melihat bahwa, Bu Mega berpikir bahwa Mas Nanan ini kalau mau jadi ketua umum, dia harus mendapatkan dukungan politik yang kuat dari Presiden Republik Indonesia. Dan Presiden Republik Indonesia itu adalah Mas Ganjar. Kenapa Mas Nanan ini membutuhkan dukungan? Karena memang secara profil, Mas Nanan ini memang tidak sekuat Mbak Puan. Mbak Puan bagus, menurut saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi. Apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicara. Tapi harus evaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini. Presiden Prabowo gulirkan wacana bupati, wali kota, dan gubernur kembali dipilih oleh DPR. Kalau saya sih secara prinsip setuju. Kenapa demikian? Karena pilkada ini, baik itu pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur, hanya menghambur-hamburkan uang negara. Anggaran pilkada itu emang tinggi, saya. Pemerintah mesti ngeluarin 28,6 triliun nih buat pilkada 2024. Gede banget kan? Ini kalau misalkan bisa dihemat gitu ya, itu bisa dipakai untuk kepentingan rakyat yang lainnya, yang lebih penting gitu. Gue sepakat nih soal penghematannya, ya soal efisiensinya. Tapi baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video tentang informasi politik tanah air, dan kali ini datang dari Bang Zulfan Lindan dan juga Muhammad Kodari ya. Dalam video ini Bang Zulfan Lindan akan menyampaikan pendapatnya bahwa jika PDIP ingin eksis ke depannya, hendaknya Ketum Partai PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menanggalkan jabatannya sebagai ketum dan memberikannya kepada para kader yang lain untuk melanjutkan partai ini. Karena menurutnya, ya langkah yang tepat untuk bisa PDIP tetap eksis adalah dengan pergantian ketum partainya. Dan M. Kodari dalam video ini akan menyampaikan bagaimana keraguan Megawati Soekarno Putri untuk memberikan tongkat estafet kekuasaan itu kepada antara Puan ataupun Prananda dengan berbagai analisa yang akan disampaikan oleh Bang Muhammad Kodari. Dan dalam video ini juga kita akan mendengarkan bagaimana respon dari Mahfud MD ketika ia dimintai pendapatnya bahwa wacana Presiden Prabowo Subianto untuk kedepannya pilkada bakal dipilih secara langsung oleh DPR, bukan oleh rakyat. Dan ternyata di luar dugaan, jawaban Mahfud MD justru sepakat dengan yang dibicarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam video ini juga kita akan mendengarkan komentar dari para ahli, para tokoh, maupun juga dari para netizen, baik yang pro maupun kontra, atas wacana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa pemilihan kepala daerah ke depan bakal dipilih oleh DPRD atau bukan oleh rakyat. Ini jika ditinjau dari regulasi ataupun juga konstitusi, tentunya juga akan sedikit merugikan rakyat, karena sesungguhnya rakyat yang lebih berdaulat untuk menentukan pilihannya, yaitu siapa yang bakal memimpin mereka. Tetapi jika wacana ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang dicanakan, ya sekalipun ada hak-hak rakyat yang terabaikan, tetapi setidaknya juga ada begitu besar anggaran atau biaya yang bisa dihemat dari pemilihan yang hanya dilakukan oleh atau dipilih oleh DPRD ketimbang dipilih rakyat. Dan mungkin budget kurang lebih 28 triliun seperti pengalaman kemarin itu bisa dikonversikan menjadi pembangunan, ya tentunya juga untuk rakyat. Barangkali untuk dibantu misalnya untuk pembangunan jalan, rumah sakit, puskesmas, sekolah misalnya, atau untuk tujuan beasiswa pendidikan anak-anak sekolah dan seterusnya. Karena angkanya juga cukup fantastis ya, 28 triliun untuk pilkada kemarin. Jika uang yang sebesar itu dikonversikan pembangunan, pasti akan sangat banyak manfaatnya. Kurang lebih seperti itu, dan untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke video-videonya untuk mendengarkan apa komentar dari para ahli, para pengamat, para politisi, dan juga para netizen berikut ini. Ya begini, kalau mau mendewasakan suasana demokratis di dalam PDIP, Mega itu harus
memang melepaskan ketua umum. Ya. Karena kan sekarang semuanya bertanya kepada ibu, tergantung kepada ibu. Ya kan, dalam suasana demokrasi itu kurang sehat. Ya. Bagaimana orang sudah bermusyawarah berhari-hari, sudah melakukan aktivitas meeting, rapat segala macam untuk mengambil satu keputusan, lalu ini terserah ke ibu. Nah ini bagaimana kan? Jadi suasana pikiran-pikiran orang yang berdebat di dalam forum itu kan kurang mendapat apresiasi kan. Nah oleh karena itu ya itu wajar, karena memang Megawati sangat karismatik di antara kader-kader PDIP. Tapi suasana itu tidak terus bisa dipertahankan. Justru menurut saya Mega sekarang masih tetap sehat, ya, masih bisa berpikir lah, masih bisa memahami situasi politik internal dan eksternal partai. Nah, justru disitulah dia harus melepas, supaya kalau terjadi apa-apa, misalnya apakah konflik, perbedaan yang baik yang biasa ataupun yang tajam, Mega masih bisa melakukan konsolidasi. Nah, kalau Mega itu nanti udah katakanlah ada sesuatu, kita kan nggak tahu faktor usia dan lain-lain, ya, baru dia serahkan, itu saya kira bukan hanya berantakan, PDIP itu bisa bubar. Bisa ribut di masing-masing kabupaten, bisa ribut di masing-masing provinsi, ya kan, bisa ribut sampai tingkat nasional. Nah itu jangan lupa, di PDIP ini yang gabung ke PDIP itu kan macam-macam model orangnya, ya kan. Gue tunjukin politisi udah jadi dan siap pimpin partai. Saya melihat, memang Bu Mega melihat bahwa, Bu Mega berpikir bahwa Mas Nanan ini kalau mau jadi ketua umum, dia harus mendapatkan dukungan politik yang kuat dari Presiden Republik Indonesia. Dan Presiden Republik Indonesia itu adalah Mas Ganjar. Kenapa Mas Nanan ini membutuhkan dukungan? Karena memang secara profil, Mas Nanan ini memang tidak sekuat Mbak Puan. Mbak Puan itu jadi anggota DPR, Mas Nanan setahu saya tidak. Mbak Puan jadi menteri, Mas Nanan pasti tidak. Nah tetapi dengan kekalahan Mas Ganjar di Pilpres 2024 ini, maka skenario untuk memajukan Prananda Prabowo itu tidak serealistis atau tidak sekuat dulu lagi. Akhirnya Bu Mega lebih realistis bahwa oke, ya yang bisa berdiri pada kakinya sendiri adalah Mbak Puan gitu. Yang lebih berpengalaman dan mungkin sudah diterima oleh elit politik adalah Mbak Puan. Pak Prabowo akan mengubah sistem pilkada begitu Pak. Kemarin sempat bicara seperti itu, tanggapannya oleh DPR. Bagus. Menurut saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicara. Tapi harus evaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini. Sebab itu, dan dulu kan sudah pernah kan, sudah pernah disetujui, lalu Pak SBY hanya 2 hari berlaku, dicabut lagi oleh Pak SBY. Ingat tahun 2024, tahun 2014 itu ada undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pilkada, dikeluarkan tanggal 29 September, tetapi pada tanggal 2 Oktober dicabut lagi, hanya 2 hari. Karena pertimbangan politik yang panas pada waktu. Kalau sekarang mau didiskusikan lagi, ya diskusikan aja. Gitu. Tidak khawatir terus misalnya dinilai kurang demokrasi, kemunduran didiskusikan demokrasinya kayak apa yang mau kita bangun. Itu ya. Demokrasi kita mahal sekali, sementara negara kita masih butuh uang untuk program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Kita bisa menyederhanakan demokrasi kita menjadi lebih efisien dan ujung-ujungnya nanti lebih berkualitas. Kita tidak mengatakan bahwa demokrasi kita hari ini gagal, tidak, tapi bisa disederhanakan supaya biayanya tidak terlalu mahal. Dan itu kemarin saya sudah diskusi pendek juga dengan Pak Menteri Dalam Negeri, kemudian beberapa Menko, dan ini akan dimulai nanti berproses 2025. Kelihatannya Pak Presiden pun sangat concern untuk membenahi sistem politik dan sistem demokrasi kita.
Jadi beberapa rujukan juga kita dapatkan bahwa memang mahal sekali. Dan masyarakat juga terlibat banyak, kadang-kadang ada yang berujuk pada konflik lagi kan. Nah, kita mau benahi, saatnya kita berbenah, ya kan. Kita evaluasi, kita koreksi reformasi yang sudah berjalan 20 tahun. Kita pun koreksi dan evaluasi otonomi daerah yang sudah berjalan 25 tahun. Sehingga ke depan, kalau demokrasi kita makin baik, makin efisien, uang yang ratusan triliun yang biasanya hanya untuk melaksanakan perhelatan politik itu bisa langsung dimanfaatkan untuk membangun struktur, sekolah, pendidikan, dan hal-hal yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat daerah. Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sejatinya merupakan langkah bijaksana yang patut mendapat perhatian serius. Usulan ini tidak hanya mempertimbangkan efisiensi dari segi pembiayaan, tetapi juga menggugah kesadaran akan pentingnya menjaga kemurnian nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sejati bukan sekedar perhelatan suara terbanyak, melainkan tentang menjunjung tinggi keadilan, kebijaksanaan, dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kenyataannya, mekanisme pemilihan langsung seringkali menodai esensi luhur demokrasi itu sendiri. Pilihan rakyat yang seharusnya didasarkan pada rekam jejak, visi, dan kapasitas kepemimpinan kandidat kerap tergelincir dalam jebakan pragmatisme politik. Praktek politik transaksional di mana suara dijadikan komoditas melalui permainan uang, telah mengaburkan integritas proses demokrasi. Kepala daerah yang terpilih dalam kondisi ini lebih sering tersandra oleh kepentingan sempit untuk mengembalikan modal dalam tanda kutip, sehingga melahirkan budaya korupsi yang merusak tatanan pemerintahan di daerah. Lebih jauh lagi, pilkada langsung acap kali menjadi medan rivalitas yang melahirkan konflik sosial di tengah masyarakat. Perseteruan antar pendukung kandidat seringkali tidak berakhir dengan pengumuman pemenang, melainkan terus berlanjut sebagai luka sosial yang memecah belah keharmonisan komunitas. Bukankah demokrasi seharusnya mempersatukan, bukan mencerai-beraikan? Pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD adalah upaya untuk mengembalikan demokrasi pada akarnya yang luhur. Melalui mekanisme ini, seleksi kepala daerah dapat lebih menitik beratkan pada integritas, kompetensi, dan visi kepemimpinan kandidat. DPRD sebagai representasi rakyat yang terpilih memiliki kapasitas untuk menilai calon dengan lebih objektif, tanpa terganggu oleh riuh rendah kampanye yang kerap memanipulasi persepsi publik. Tentunya, tantangan akan tetap ada, terutama dalam memastikan independensi dan transparansi DPRD dalam menjalankan tugas mulianya. Namun, dengan pengawasan ketat dan regulasi yang diperkuat, mekanisme ini dapat menjadi solusi elegan untuk mengikis praktik manipolitik, menghindari konflik horizontal, dan memulihkan demokrasi ke jalurnya yang bermartabat. Pada akhirnya, pilihan ini bukan sekedar penghematan biaya, tetapi sebuah langkah besar untuk membangun peradaban politik yang lebih dewasa dan berkeadilan. Thank you. Anggaran pilkada itu emang tinggi, saya. Pemerintah mesti ngeluarin 28,6 triliun nih buat pilkada 2024. Gede banget kan? Ini kalau misalkan bisa dihemat gitu ya, itu bisa dipakai untuk kepentingan rakyat yang lainnya, yang lebih penting gitu. Gue sepakat nih soal penghematannya, ya soal efisiensinya. Tapi gue sangat tidak sepakat kalau pemilihan kepala daerah dilakukan melalui anggota DPRD. Kenapa? Karena ini kayak membuka peluang gitu ya untuk suap-menyuap di kalangan anggota dewan ya. Jual beli suara anggota dewan. Dan ini kayak money politiknya pindah gitu ya dari rakyat ke anggota dewan. Nah, anggota-anggota dewan yang seharusnya mewakili suara rakyat, ya pada akhirnya hanya mewakili suara kepentingan mereka sendiri, atau kepentingan golongan, atau kepentingan partai ya, walaupun yang sudah-sudah begitu juga ya, say. Tapi gue tuh ada ide loh, supaya pilkada ini tetap berjalan menggunakan suara rakyat dan pemerintah tidak harus mengeluarkan anggaran gitu.
Gimana kalau misalkan anggaran pilkada masing-masing daerah itu ditanggung bersama oleh semua paslon gitu. Contohnya ya di satu daerah nih, anggaran untuk pilkadanya 47 miliar gitu ya. Nah, bagi aja itu berapa paslon yang ikut. Katakan ada 2 paslon, udah bagi aja berdua ya, setengah-setengah gitu untuk biaya pilkada di daerahnya dia gitu. Daripada duitnya dipakai untuk money politik ke rakyat gitu, ya berlindungnya sih tebus murah sembako ya, terus jalan-jalan sehat, tapi dopresnya banyak banget. Yang paling gede serangan Fajar ya, kan sama aja nih, habisnya gede-gede juga ya kan buat ikut pilkada. Nah, mendingan daripada dipakai buat money politik rakyat, dipakai untuk membiayai pilkada itu sendiri gitu. Gimana? Bisa nggak sih kayak gitu? Soalnya kalau di organisasi kan, misalkan ada mau pemilihan ketua umum gitu ya, nah yang mau daftar ada tuh biaya pendaftarannya, dan biaya pendaftarannya itu sekian 10 juta gitu ya. Nah, itu dipakai tuh buat operasional pemilihan itu sendiri. Nah, itu bisa nggak sih diterapkan di pilkada gitu misalnya ya kan? Jadi biar pilkada tetap berjalan, pemerintah nggak ngeluarin duit, tetap rakyat bisa memilih gitu ya nggak sih? Pilihan pilkada itu dilakukan oleh DPRD itu tidak akan menghilangkan praktek politik uang kok. Ini akan menutup ruang orang-orang baik, orang-orang hebat, dan rakyat biasa untuk menjadi pemimpin di negara ini. Itu pertama. Yang kedua, jikapun pemilihan pilkada itu dilakukan oleh DPRD, itu tidak akan menghilangkan praktek politik uang kok. Bisa saja jumlahnya makin mahal untuk mencalonkan diri dari partai politik saja. Itu mungkin maharnya akan lebih besar. Untuk meyakinkan sejumlah DPRD memilih, itu juga jumlahnya cukup besar. Coba bisa dibayangkan, di kabupaten dan kota tertentu, jumlah DPRD-nya 50 orang. Untuk menang misalnya dia cukup 26. Kalau setiap anggota DPRD minta 1M, kan sudah 26M. Kalau setiap anggota DPRD jual mahal misalnya 2M, kan tinggal dikalikan. Kalau minta 3M, tinggal dikalikan. Jadi duitnya itu bergeser bukan kepada rakyat, tapi kepada elit. Ini yang saya kira menjadi bahaya. Presiden Prabowo gulirkan wacana bupati, wali kota, dan gubernur kembali dipilih oleh DPR. Kalau saya sih secara prinsip setuju. Kenapa demikian? Karena pilkada ini, baik itu pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur, hanya menghambur-hamburkan uang negara. Ya. Selain itu juga cenderung menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Adanya perpecahan secara horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Kalau saya lebih setuju bahwa bupati, wali kota, dan gubernur itu ditunjuk langsung oleh presiden. Tentunya kekuasaan untuk menunjuk ini dibatasi, yaitu dengan cara DPRD kabupaten, DPRD provinsi mengusulkan 4 pasangan calon melalui Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi pasangan tetap, untuk ditetapkan menjadi bupati, wali kota, dan gubernur. Artinya kekuasaan atau kewenangan untuk menunjuk individu atau personilnya itu terbatas kepada 4 paslon itu yang dikirim oleh DPRD melalui Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi gubernur, bupati, wali kota oleh presiden. Ya. Kalau nanti DPRD ini mutlak, maka money politik itu terletak di tangan paling banyak 60 orang. Katakanlah misalnya untuk DPRD provinsi, itu kan paling banyak 60 orang. Yang harus dikondisikan oleh seorang pasangan calon yang ingin memenangkan pertarungan itu, cukup hanya 40 orang atau 31 orang. Artinya hal itu akan menimbulkan sebuah tindakan kompromis, tindakan kong kali kong, transaksi politik hanya di tangan DPRD. Selain itu nanti harga satu kursi DPRD itu maka akan melonjak naik harganya. Kalau hari ini misalnya untuk DPRD kabupaten, seorang kandidat itu hanya katakanlah sekitar 4 miliar sudah dia
bisa meraih 1 kursi. Untuk DPRD provinsi 8 miliar untuk meraih 1 kursi. Akan tetapi ketika nanti bupati, wali kota dan gubernur itu dipilih oleh DPRD, maka harga kursi ini akan naik 3 kali lipat dari harga yang sekarang. Artinya apa? Di sini potensi money politik itu semakin kuat, semakin memaksa seorang kandidat itu untuk melakukan kecurangan politik dalam hal mendapatkan kursi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Udah dengar belum sih usulan dari Pak Prabowo kalau sebaiknya kepala daerah dipilih aja oleh DPRD? Ini menimbulkan pro dan kontra banget. Tapi kira-kira usulannya masuk akal nggak ya? Yuk kita bahas. Sebetulnya usulan ini dilandaskan dari concern bahwa biaya di setiap pemilu itu sangat tinggi. Ya nggak heran ya, kita kan pemilu dengan jumlah pemilih, mungkin pemilihnya 100 juta lebih ya, yang di atas 17 tahun. Ya bayangkan aja biayanya itu berapa miliar dan triliun. Sedangkan anggaran tersebut kan bisa dipakai untuk program-program lainnya. Dan juga sebetulnya perwakilan rakyat memilih pemimpin itu bukan hal baru. Kayak contohnya di Amerika, pemilihan presidennya itu kan electoral vote sistemnya. Jadi tidak seperti di Indonesia, yang memilih itu adalah perwakilan DPR. Makanya sempet kan di periode pertama walaupun Trump itu kalah dari sisi total keseluruhan popular vote, tapi secara elektoral dia menang, jadi dia menjadi presiden. Tapi di Amerika itu berlaku hanya untuk pemilihan presiden ya. Kalau pemilihan gubernurnya atau kepala daerahnya sih berdasarkan popular vote atau vote seperti kita. Jadi anggaplah kalau kita memilih DPR atau DPRD, kita kan sudah menganggap mereka itu sebagai perwakilan, ya kan? Jadi kita percaya kalau perwakilan itulah yang akan menentukan kepala daerah atau pemimpin yang terbaik. However, apakah Indonesia sudah siap dengan sistem seperti ini? Menurut saya belum sih. Karena jujur aja, masih inget gak sih nama DPRD yang kamu coblos terakhir? Aduh, kadang tuh kalau kita coblos DPR atau DPRD itu ya berdasarkan kenal gak kenal, yang ada di spanduk setiap tikungan, atau ya kita masih gak bisa memungkiri serangan fajar kan? Jadi so far politik uang itu masih sangat kental dengan pemilihan di Indonesia gitu. Jadi kalau kita menyerahkan keputusan kita untuk menentukan pemimpin daerah ke DPRD atau DPR gitu ya, pemilihan presiden, kayaknya masih berat ya. Kayak kehilangan kontrol sebagai rakyat ya untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Tapi ya dengan wacana seperti ini sebenarnya kita tuh diingatkan lagi bahwa kita tuh jangan asal atau main-main loh memilih wakil rakyat kita, DPR dan DPRD gitu. Mereka tuh punya kekuatan yang besar. So what do you think? Setuju gak sih dengan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD? Kalau pilkada itu dipilih oleh DPRD, maka yang diubah adalah undang-undangnya. Apa yang diubah? Undang-undang tentang pilkada, yakni tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Itu yang disampaikan oleh Presiden kemarin sebagai sebuah gagasan. Nah, pertanyaannya adalah apakah partai-partai setuju? Gerindra setuju. Pertanyaan itu, Gerindra setuju. Kapan itu akan dilakukan? Sebagai kajian awal kita akan lakukan nanti di tahun 2025. Salam NKRI. Pak Prabowo Subianto berencana merubah sistem pilkada yang awalnya dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD. Jujur ya, dengan ada wacana ini, rencana Pak Prabowo ini, ketakutan gue sepertinya mulai
terrealisasikan perlahan tapi pasti. Ya salah satu alasan gue tidak pernah memilih mendukung Pak Prabowo Subianto ya ini, gue takut bahwa cara-cara Orde Baru ini akan dimainkan di eranya Pak Prabowo Subianto, dan sekarang mulai terlihat perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit cara-cara Orde Baru sudah mulai, seperti pilkada dipilih oleh DPRD, presiden mungkin nanti dipilih oleh MPR. Jujur ya, gue keberatan banget karena ini sama aja sudah membunuh cita-cita reformasi. Salah satu cita-cita reformasi adalah melahirkan pemilu secara langsung dipilih oleh rakyat karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan mohon maaf nih dengan segala hormat kepada Pak Prabowo Subianto, mungkin secara pendidikan, secara akademis, secara jam terbang saya masih sangat-sangat jauh di bawah Pak Prabowo Subianto. Tetapi gitu ya, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai rakyat jelata. Jika alasan Bapak karena menghemat anggaran biaya dan membandingkan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, India dan beberapa negara lain, saya rasa sebelum Bapak membandingkan dengan negara-negara lain, Bapak bisa dulu dong cek, cross check, analisis, pelajari kembali bagaimana sejarah di Indonesia, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia, dan bagaimana oligarki kapitalisme sudah mencengkram di Indonesia. Bapak lihat itu semua. Jadi Bapak tidak bisa membandingkan apa yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara yang lainnya, Pak. Tidak bisa. Kecuali Bapak membandingkan itu dengan apple to apple, ya. Indonesia bukan negara maju, masih negara berkembang, Pak. Sementara Singapura adalah negara maju. Bagaimana sistem perekonomian di Singapura? Bagaimana sistem perekonomian di Indonesia? Bagaimana kehidupan rakyat di Malaysia? Bagaimana kehidupan rakyat di Indonesia? Nggak bisa, Pak, membandingkan itu harus dengan yang apple to apple. Tapi Bapak tidak apple to apple. Itu ya. Selain itu, Pak, kalau Bapak misalnya juga balik lagi karena menghemat biar nggak buang-buang anggaran, saya rasa Bapak nggak perlu merubah sistemnya, tapi merubah tata caranya. Ya, contoh atau misal nih, masukan sedikit gitu ya. Nggak perlulah di saat pilkada, pilpres atau pemilu, calon-calonnya ini mengadakan pertemuan gitu ya dengan massa yang ratusan ribu orang gitu di sebuah tempat. Nggak perlu, itu pasti buang biaya. Spanduk itu dibatasi. Terus nggak perlu calon-calon ini turun ke masyarakat membagikan bansos, tebus murah atau apapun itu. Tapi cukup dengan adanya debat. Dengan debat inilah rakyat bisa menilai siapa calon-calon yang layak untuk dipilih. Kan itu juga cukup menghemat biaya, Pak, saya rasa. Gimana menurut Bapak? Atau misalnya pemilu dilakukan secara tertutup, ya. Jadi tidak terjadi tuh yang namanya money politik atau apapun itu, buang-buang anggaran yang seperti Bapak bilang. Enggak, pemilu secara tertutup di mana partai pemenang itulah yang dapat mengusung calonnya menjadi pemimpin berikutnya. Misalnya gitu ya, Gerindra menang nih gitu ya, jadi partai pemenang, ya sudah, Gerindra lah yang menentukan siapa calon pemimpinnya. Kenapa? Pak Prabowo sepertinya keberatan nih dengan adanya pemilu secara tertutup, karena ya maaf nih ya, bukan saya jumawa, bukan saya sombong gitu ya, sebagai kader dari PDI Perjuangan. Mungkin punya ketakutan ya dari Pak Prabowo sendiri, jika pemilu dilakukan secara tertutup, PDI Perjuangan kembali menjadi partai pemenang hat-trick, yang akhirnya pemimpin pun ditentukan oleh PDI Perjuangan. Mungkin itu ketakutan Bapak ya, tapi ya ini hanya asumsi saya. Jadi maaf ya Pak ya, menurut saya secara pribadi alasan Bapak untuk menghemat anggaran tidak masuk logika. Ya itu sangat-sangat logic file. Tolong dong Pak, bikin satu alasan itu yang memang logik banget, realistis dan rasional. Jadi menurut saya alasan Bapak sangat tidak rasional, dan sama aja dengan adanya rencana Bapak ini, Bapak sudah membunuh rakyat Indonesia yang tidak memberikan hak kepada rakyat Indonesia untuk menyuarakan, untuk berpartisipasi di pemilu.
Bukan begitu Pak Prabowo? Terima kasih ya Pak Prabowo. Salam NKRI. Ini masih terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang dikembalikan lagi ke DPRD. Apakah kemudian ada jaminan bahwa ketika dipilih oleh DPRD itu tidak ada transaksional dan itu tidak mahal juga tidak jorok? Karena seingat saya dulu sebelum kita beralih ke pemilihan langsung yang dipilih oleh rakyat, keluhan-keluhan yang disampaikan di DPRD terkait dengan mahalnya biaya per kursi itu sangat fantastis. Dan permainannya juga lebih kotor dan lebih jorok dalam proses pemilihannya. Kenapa? Karena juga tidak ada transparansi dan akuntabilitas, masyarakat juga tidak bisa melakukan pengawasan di situ karena itu menjadi ruang gelap dalam proses transaksional di internal partai politik gitu. Juga di DPRD yang terjadi. Sehingga ketika kemudian terjadi adanya permasalahan biaya politik kita tinggi, akar permasalahannya itu bukan ada di sistem langsung tidak langsung, tetapi justru akar permasalahannya itu ada di perilaku koruptif para aktor politik. Jadi mau sistem apapun, mau kita dipilih langsung oleh DPRD, mau kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh rakyat, ketika kemudian terjadi adanya perilaku koruptif dari para aktor politik, ya itu tidak akan menjawab permasalahan. Karena mengganti sistem juga itu ternyata tidak efektif juga dilakukan. Dan menurut saya justru sistem pilkada langsung ini itu memiliki keuntungan yang lebih baik. Kenapa? Seperti misalnya kasus di DKI Jakarta. Ketika masyarakat itu mereka sudah jengah dengan kondisi politik, kekecewaan politik yang dengan kandidat-kandidat yang ditawarkan oleh partai politik, justru rakyat yang punya kewenangan untuk memilih kandidat itu memiliki peranan yang sangat signifikan menurut saya dalam menentukan siapa nih kira-kira pemimpin yang dianggap kemudian layak untuk memimpin DKI Jakarta. Sehingga mau itu kemudian adanya Kim plus gitu, ketika kondisi rakyatnya sudah seperti di DKI Jakarta, well informed voters, maka kemudian tidak ada juga yang bisa menghadang suara rakyat gitu. Dan justru malah rakyat vs dengan para penguasa. Jadi menurut saya jangan takut juga dengan suara-suara rakyat, dengan tindakan-tindakan rakyat. Apalagi kita hari ini the power of netizen gitu ya. Kasus Gus Miftah aja itu bisa langsung kemudian tersebar dalam waktu yang sangat singkat gitu. Sehingga saya berharap para aktor politik itu tidak membuatlah statement-statement yang kemudian itu menyebabkan kegaduhan, kontraproduktif. Masih ada banyak hal substansi yang perlu diselesaikan dalam mengatasi semua permasalahan-permasalahan di negeri ini gitu. Jangan kemudian saya kira menyampaikan isu-isu ke ruang publik yang menimbulkan kontraproduktif yang itu justru tidak berbasis kajian ilmiah. Jadi kalau mau berbicara itu berpikir dulu baru kemudian menyampaikan ke ruang publik. Melakukan evaluasi itu menjadi sebuah keharusan gitu ya, tapi semuanya tentu harus basis data, harus basis berdasarkan penelitian. Ini menjadi satu hal yang menurut saya sangat penting agar kita dalam menghadapi satu persoalan itu tidak hanya melulu by common sense gitu. Masyarakat semakin kesini sudah semakin cerdas sehingga mereka juga bisa memilah informasi dengan baik. Dan kemudian juga saya berharap gitu ya kepada para aktor politik itu untuk mulai berbenah lah, untuk menjunjung tinggi etika, moralitas, keadaban. Itu yang mahal, yang saat ini mungkin kita semua masih menghadapi tantangan yang cukup berat di situ. Karena ya jujur ya, hari ini yang partai politik mana sih juga yang punya keberpihakan kepada rakyat, aktor politik mana yang hari ini punya concern serius untuk menuntaskan problem-problem yang ada di rakyat gitu. Ya nyaris hari ini politik kita itu hanya who get what
kamu mendapatkan apa dengan siapa gitu, tapi tanpa pernah berpikir bagaimana untuk bisa mensejahterakan rakyat dan mengakomodir suara-suara rakyat. Nah, kan makin seru aja dalam politik pilkada 2024, teman-teman. PDIP baru aja ngumumin mereka bakal bikin tim khusus dugaan kecurangan di pilkada. Fokusnya di Provinsi Banten katanya. Tapi ada juga daerah lain yang bakal mereka soroti. Ya, Hasto, selaku Sekjen PDIP bilang, kalau di Banten itu harusnya Airin Adilah yang menang, bukan Andreasoni Dimyati. Tapi katanya ada intervensi dari pihak yang dia sebut, Partai Coklat alias Parcok. Gak cuma Banten aja, tapi Hasto juga bilang di Sulawesi Utara, yakin pasangan Stephen Kando harusnya yang menang kalau nggak ada mobilisasi sampai ke gereja-gereja dan kepala desa. Lalu di Jawa Timur, dia juga kritik soal kurangnya perlindungan buat kebebasan demokrasi. Dan gak cuma itu aja, tapi Jawa Tengah juga disinggung. Katanya pasangan Andika Hendi kalah gara-gara ada instrumen kekuasaan yang dipakai. Lalu di Sumatera Utara, pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri juga disebut-sebut punya peluang menang kalau nggak ada campur tangan negara. Menurut kalian tim khusus PDIP ini bakal benar-benar bisa membongkar fakta atau hanya sekedar mimpi belaka? Secara pendapat kalian drop komen, teman-teman. Tolak pemilihan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Lagi-lagi logika jungkir balik muncul. Jadi begini, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Alasannya karena sistem politik pemilihan kepala daerah sangat mahal, bisa menghabiskan puluhan triliun dalam 1 dan 2 hari. Wah, kacau banget nih. Jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat, kita akan mengalami kemunduran demokrasi. Indonesia sudah pernah melakukan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD pada zaman Orde Baru. Namun sering terjadi konflik antara kepala daerah dan DPRD dalam mengambil kebijakan sehingga menghambat pembangunan daerah. Karena itu diperkenankanlah pilkada langsung. Sudah berdarah-darah memperjuangkan reformasi, semua malah sia-sia. Jika pemilihan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, ini akan menghasilkan politik uang. Politik uang akan menyasar paling elit-elit politik dan DPRD. Akan terjadi deal-deal di meja-meja dan di ruang-ruang DPRD. Bahkan akan menyuburkan praktek korupsi dan menghambat pertumbuhan kepemimpinan nasional. Jika usulan ini disepakati, maka pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi tidak akan muncul dan tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi Ganjar Pranowo, tidak akan ada lagi Anies Baswedan, tidak akan lagi Ridwan Kamil. Maka dari itu, mari kita tolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Jika usulan ini disepakati, maka Presiden Prabowo Subianto bukan hanya menjadi keberlanjutan Mulyono, tetapi menjadi keberlanjutan Soeharto. Nah, saya setuju dengan pendapat Pak Dedi dari PDIP ini, kawan-kawan. Ya, jangan salahkan rakyat kalau biaya pilkada itu mahal. Kemarin kan isunya bahwa pilkada atau pemilihan kepala daerah itu langsung dipilih oleh DPRD seperti zaman Orba lah, katakan seperti itu. Kasarnya seperti itulah. Tapi kan persoalan ongkosnya mahal, ya jangan salahkan rakyat. Karena yang menabur uang itu kan para elit juga. Jadi yang seharusnya dibenahi adalah sistemnya. Bagaimana hal tersebut bisa ditegasi seperti itu. Nah, saya sepakat sama Pak Dedi dari PDIP ini. Ya jangan salahkan rakyat. Karena Pak Prabowo yang kemarin melempar isu bahwa pilkada atau pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD karena ongkosnya mahal, seolah-olah rakyat ini yang disalahkan gitu. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya kepada para sahabatku yang ingin berkomentar, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.